dengan NIM 2303416183556 akan memaparkan materi tentang filum Myxozoa. Nah, filum Myxozoa merupakan kombinasi dari dua akar Yunani, yaitu Myxozoa artinya lendir dan zoa artinya hewan. Anggota dari Myxozoa adalah parasit intraseluler invertebrata, terutama ikan, tetapi terjadi pada amfibi dan reptil tertentu. Umumnya disebut sebagai Myxosphorae. Semua anggota bersifat parasit obligat ekstraseluler pada ikan tawar dan ikan laut. Parasit tersebut memiliki spora dengan 1-6 filamen kutub yang berbentuk gulungan. Klasifikasi dari filum Myxozoa: kingdom yaitu Protista, filum yaitu Cnidaria, subfilum Myxozoa, klasis Malacosphorae dan Myxosphorae, genusnya Malacosphorae, dan spesiesnya ada adheren. Karakteristik dari filum Myxozoa ada spora multisel, bersifat parasit intraseluler, parasit pada ikan dan invertebrata. Yang keempat ada bentuk kapsul dengan satu atau lebih polar. Selanjutnya tidak memiliki sistem sirkulasi, dan yang terakhir siklus hidupnya terdapat spora. Selanjutnya ada siklus hidup dari Myxozoa. Jadi, Myxozoa terdiri dari dua bentuk pada fase hidup, yaitu Myxospora dan Actinospora. Yang pertama, ada fase hidup dari Myxospora. 1. Myxospora dilepas dari ikan inang. 2. Tertelan oleh annelida air. 3. Sporoplasma menyerang antara sel-sel epitel usus. 4. Tropozoid mengalami merogoni atau sel amoeboid multiple. 5. Sel seksual muncul. Zigot mengalami sporogenesis triactinomyxon. 6. Triactomyxon keluar bersama feses cacing. 7. Triactinomyxon menginfeksi ikan melalui tubifax. 8. Filamen polar dilepas triactinomyxon dan membuat pembukaan, invasi sporoplasma. 9. Sporoplasma membelah menjadi beberapa sel amoeboid, yaitu pindah ke tulang rawan, tengkorak, dan duri. 10. Trifozoid mengkikis tulang rawan, mengalami pembelahan nukleat yang berulang. 2 jenis inti yang diproduksi, yaitu generatif dan somatik. 11. Sitoplasma berkondensasi di sekitar inti generatif, yaitu sporoblast. 12. Sporoblast mengalami sporogenesis. Nukleus membelah beberapa kali dan memberi untuk pada bagian berbeda dari Myxospora. Dan yang terakhir, ikan mati terurai. Myxospora lepas atau ikan dimakan. Myxospora dapat keluar dengan feses predator. Fase hidup dari Actinospora. 1. Actinospora dilepas dari Oleochaetes. 2. Sporoplasma amoeboid yang mengandung sel sekunder infektif meninggalkan Actinospora valve dan secara aktif menembus host integumen. 3. Dalam jaringan target, mereka berkembang dari tropozoid menjadi plasmodia sporogenik. Parasitisme solozoik atau histozoikum sebagian besar menjadi ekstraseluler, sementara beberapa spesies menembus sel inang untuk multiplikasi. 4. Selama pertumbuhan, somatik dan inti generatif ditemukan. Pada akhir pengembangan intrapiscin, Myxospora terdiri dari setidaknya 6 sel yang terbentuk shading setidaknya 2 kaku atau Myxosporea, atau 2 katup sel pelindung lunak atau Malacosporea. Terakhir, yaitu nomor 5, mereka terbentuk di pans sporoblast, di dalamnya plasmodia, atau berkembang dalam zoelozoikal atau interselular pada pseudoplasmodia. Peranan positif filum Myxozoa. Yang pertama, pengendali populasi. Myxozoa dapat menginfeksi dan membunuh inangnya, sehingga membantu mengendalikan populasi spesies tertentu. Hal ini dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem dengan mencegah populasi inang menjadi terlalu banyak.
Yang kedua, indikator kesehatan ekosistem. Keberadaan dan kelimpahan mesozoa dapat digunakan sebagai indikator kesehatan ekosistem. Contohnya, jika populasi mesozoa yang menginfeksi ikan salmon meningkat, hal ini dapat menunjukkan bahwa ada masalah dengan kualitas air atau habitat ikan salmon. Yang ketiga, sumber makanan. Mesozoa dapat menjadi sumber makanan bagi predatornya, seperti ikan, burung, dan mamalia laut. Hal ini membantu menjaga keseimbangan rantai makanan dan mendukung keanekaragaman hayati. Yang keempat, agen pembusukan. Mesozoa dapat membantu menguraikan bahan organik mati, seperti bangkai ikan. Hal ini membantu menjaga siklus nutrisi dalam ekosistem. Yang kelima, model penelitian. Mesozoa digunakan sebagai model penelitian untuk mempelajari berbagai topik, seperti biologi parasit, imunologi, dan evolusi. Penelitian ini dapat membantu mengembangkan pemahaman kita tentang penyakit menular dan cara mengendalikannya. Yang terakhir, potensi aplikasi medis. Beberapa spesies mesozoa menghasilkan protein yang memiliki sifat antimikroba dan anti kanker. Protein ini berpotensi digunakan untuk mengembangkan obat baru untuk mengobati penyakit pada manusia. Selanjutnya yaitu peranan negatif dari filum Mycozoa. Yang pertama yaitu sebagai penyebab penyakit pada hewan. Mycozoa adalah parasit obligat yang hidup di dalam inangnya dan mendapatkan nutrisi dari inang. Kemudian, infeksi Mycozoa dapat menyebabkan berbagai macam penyakit yang dapat berakibat fatal bagi inangnya. Contoh penyakit yang disebabkan oleh Mycozoa yaitu penyakit ginjal Ceratomica pada salmon, penyakit Mycosporidian pada tuna, penyakit kulit Chloromycum columnare yang menginfeksi ikan air tawar, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kerugian ekonomi. Penyakit yang disebabkan oleh Mycozoa dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi industri perikanan dan akuakultur. Infeksi Mycozoa dapat menyebabkan kematian ikan, penurunan kualitas daging ikan, dan peningkatan biaya produksi. Kemudian yang ketiga yaitu dampak pada keanekaragaman hayati. Mycozoa dapat menyebabkan kepunahan spesies inangnya yang dapat berdampak negatif pada keanekaragaman hayati. Contohnya, penyakit putaran telah menyebabkan penurunan populasi salmon Atlantik di berbagai bagian Eropa. Selanjutnya, kelompok kami akan mengulas suatu artikel yang membahas tentang film dari Mesozoa, yakni Sphaerospora renicola. Di dalam artikel tersebut mendeskripsikan spesies baru Sphaerospora renicola yang merupakan spesies dari Myxozoa yang ditemukan pada ginjal ikan mas di Cekoslowakia. Artikel tersebut juga menyelidiki karakteristik siklus hidup, dampak buruk parasit tersebut terhadap ikan mas, dan dampak buruk bagi ekonomi. Sphaerospora renicola memiliki beberapa karakteristik morfologi, yakni yang pertama spora. Spora dari Sphaerospora renicola berbentuk bulat dengan diameter sekitar 10-12 mikrometer. Yang kedua, kapsul. Memiliki dua katup yang sama besar dengan permukaan yang halus. Yang ketiga, sporeoplast. Terdiri dari dua sel, yakni sel polar dan sel binuklear. Yang keempat, sel polar. Memiliki satu nukleus dan badan Golgi yang besar. Yang terakhir, yakni sel binuklear. Memiliki dua nukleus dan badan Golgi yang kecil. Sphaerospora renicola memiliki siklus hidup dalam dua inang, yaitu pada inang definitif yang berupa ikan mas atau Cyprinus carpio dan inang perantara pada invertebrata Oligochaetae. Parasit ini mengeluarkan spora matang melalui urin ikan mas, kemudian spora akan ditelan oleh inang perantara di mana mereka berkembang menjadi sel multinuklear. Kemudian sel multinuklear akan menghasilkan spora baru yang menulari ikan mas ketika inang perantara dimakan oleh ikan mas. Selanjutnya, Sphaerospora renicola memiliki beberapa dampak bagi kehidupan. Yang pertama adalah dampak bagi inang itu sendiri. Sphaerospora renicola menyebabkan peradangan pada kantung renang ikan mas muda. Selanjutnya, infeksi yang parah dapat menyebabkan kerusakan pada kantung renang yang dapat berakibat fatal bagi ikan mas. Yang kedua adalah dampak bagi ekonomi. Pertama, menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan.
Yang kedua adalah infeksi parasit ini dapat menyebabkan penurunan pertumbuhan, kematian, dan kualitas daging ikan mas. Berikut ini merupakan gambar dari Spirospora renicola. This time I want